Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan melihat pasal terakhir pada jilid yang kedua kitab Mazmur, yaitu pasal 72. Ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 72 kitab Mazmur ini adalah merupakan doa dari Raja Daud untuk putranya Salomo yang akan memerintah bangsa Israel. Doa ini dipanjatkan oleh Daud dan kemudian diingat dan ditulis oleh Salomo. Saudara-saudara, betapa penting kita untuk berdoa bagi raja-raja, bagi para pemimpin-pemimpin. Kalau kita melihat di sini, saudara-saudara, doa dari Raja Daud untuk Salomo, untuk anaknya yang akan menjadi raja menggantikan dia, begitu penting. Karena seorang raja yang hatinya dicengkeram oleh Tuhan, yang hatinya dikendalikan oleh Tuhan, yang hati dan pikirannya dipenuhi dengan hikmat, akal budi bijaksana dari Tuhan, tentunya akan mendatangkan sejahtera bagi semua warga kerajaannya. Tetapi sebaliknya, kalau seorang raja yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak pernah mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang takut akan Tuhan, maka sangat besar kemungkinan kebijakan-kebijakannya, keputusan-keputusannya akan menyengsarakan masyarakat yang ada di bawahnya. Itu sebabnya pada ayat 18 sampai ayat 20, pada bagian penutup kitab Mazmur pasal 72, kemudian Daud dalam doanya dia berkata demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Dari mana datang puji-pujian kepada Tuhan di tengah-tengah satu bangsa? Yaitu kalau pemimpinnya memiliki sikap yang bijaksana, sikap yang adil. Dan itu sekali lagi dimungkinkan karena adanya doa-doa dari orang yang percaya terhadap pemimpin-pemimpin itu. Dalam perjanjian baru kemudian Paulus menasihatkan Timotius dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1, firman Tuhan berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan berlaku bagi kita semua. Pertama-tama, satu hal yang utama, yang sangat penting, naikkan doa untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar. Seberapa sering kita mendoakan para pemimpin kita? Presiden, gubernur, wali kota, bupati. Berapa sering kita mendoakan mereka, saudara-saudara? Jangan salahkan mereka terus kalau kebijakan-kebijakan mereka kemudian banyak merugikan anak-anak Tuhan. Apakah kita pernah mendoakan mereka? Atau justru terus menghujat mereka?
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan bagi kita adalah doakan mereka. Karena firman Tuhan berkata, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Pemimpin yang didoakan oleh anak-anak Tuhan sangat besar kemungkinan Tuhan jamah hatinya. Tuhan jamah hatinya sehingga dia menerapkan keadilan, kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak pernah didoakan oleh anak-anak Tuhan di daerah tersebut, sangat besar dia akan melakukan kesewenang-wenangan. Hatinya dipenuhi oleh kejahatan. Tidak ada proteksi dari Tuhan di dalam hatinya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan hanya menghujat, mengkritik pemimpin, raja-raja, para bangsawan, tapi mari kita doakan mereka. Tidak semua pemimpin mempunyai hati yang baik, tentu. Banyak pemimpin yang serakah, korup. Itu fakta. Tetapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita, supaya mereka dikendalikan oleh Tuhan, dijamah hatinya oleh Tuhan. Ingat, supaya kita dapat tenang, beribadah, tentram, beribadah dalam segala kesalehan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Nasihat firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh gubernur yang ada di Indonesia, kepala-kepala daerah yang lain, bupati dan wali kota yang ada di Indonesia. Tuhan jamah hati mereka. TNI Polri yang menjaga keamanan, Tuhan jamah hati mereka. Seluruh anggota DPR, DPRD yang membuat peraturan perundang-undangan, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan tolong kiranya mereka semua, sehingga mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang dilandasi dengan keadilan, kebenaran, untuk melakukan segala sesuatu kebijakan-kebijakan mereka di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Berikan kami keselamatan dan kemujuran yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara Immanuel.